yang ada sampai juga. 2.000 kalau nggak salah kilometer kemampuannya dia itu. Tetapi ya yang masuk ke wilayah Israel cuma beberapa, semuanya diintercept sama siapa? Inggris, Prancis, Inggris, kan ada base campnya mereka di Arab, Yordan segala gitu kan, di Irak. Jadi pusing juga sih Iran, mau nyerang 360 yang masuk ke wilayah Israel paling nggak sampai 10 jangan-jangan. Makanya pusing dia mau perang sama Israel gimana. Makanya kalau zaman sekarang kalau teknologi nggak menguasai teknologi ya hancur lah. Mau pakai cuman koar-koar doang ya nggak bisa. Emang perang zaman abad 78. Ini aneh. Oke lah Pak Paul, masih ada lagi. Pak Paul. Tidur. Waduh, mana tidur di sana jam berapa ini? Saya di sini udah jam berapa? SK, mana SK? Iya Pak Teddy. Itu kan tadi cerita lama itu. Susinwar itu yang 4 bulan lalu itu. Hagari langsung show up yang kepala apa IDF-nya itu. Dia cuma tunjukkan kartu nama Susinwar. Gedungnya sudah hancur. Saya pikir ya ini saya bilang teknologi inovatifnya bangsa Israel luar biasa. Ya, mereka punya GPS sama orang bilang apa namanya to arriving luar biasa lah teknologi mereka. Oleh sebab itu yang jenderal kemarin dari Iran itu yang ditembak di Suriah itu di Damaskus mereka gunakan lacak seperti itu. Ya, ini sehingga ya rudalnya mengarah ke cellphone itu gitu. Itu cellphone. Belum lagi kalau kita menggunakan kredit card. Mereka sudah tahu yang di kredit card itu sudah kayak si Sinwar kemarin kan. Hagari cuma tunjukkan namanya dia di kartu kredit itu. Tapi gedungnya sudah hancur. Saya pikir Sinwar juga sudah nggak ada, sudah tewas lah gitu. Oleh sebab itu benar kayaknya ya analisa kita ya benar juga ya. Teknologi inovatifnya Israel lah udah ya sudah di atas loh. Ini orang nggak bisa sembunyi. Percakapan Ayatollah Khomeini aja mereka tahu lagi berbicara apa ya dengan siapa dia bicara mereka tahu mereka rekam. Ini sangat luar biasa lah teknologi informasinya dari Pak Israel. Belum kita Pak Tobing tadi jelaskan tentang teknologi apanya militernya itu. Nggak usah lah saya coba kemarin menganalisa komparatif Amerika, Rusia, Israel, angkatan apanya dari pesawat tempurnya, dari tanknya, ya, dari peluru kendali dari darat ke darat, dari laut ke laut, dari udara ke udara, udara ke laut. Itu Pak Tobing saya coba baca kemarin, luar biasa dia Pak Tobing. Ya, rudalnya itu ada yang menembak lurus, ada yang melengkung. Kemudian dia jelaskan dari darat ke darat, kemudian dari udara ke darat, kemudian dari laut ke darat, dari laut ke laut, dari darat ke darat. Waduh, saya sampai bingung menganalisa itu rudalnya, itu peluru kendalinya. Cuma dengan satu hal, ya Pak Tobing, peluru kendali itu bukan cuma peluru senjata nuklir, karena itu bukan cuma satu ya. Artinya senjata nuklir, tapi ditembakkan ada beberapa itu ya, beberapa banyak itu baru bisa menghancurkan, bukan cuma satu ya. Arti banyak itu. Jadi begini, ada bom nuklir. Iya, kalau bom nuklir itu berapa bom? Iya, ada rudal. Rudal kepalanya itu warheadnya namanya, itu diisi nuklir. Gitu loh. Diisi nuklir. Tapi bom nuklir sama yang di rudal ini beda daya hancurnya. Kalau bom nuklir seperti Hiroshima sama Nagasaki gitu, Nagasaki itu memang apa? Saya ke Hiroshima itu masih ada gedung yang ditinggalkan sampai sekarang itu.
dijadikan objek wisata. Monumen. Jadi kalau bom nuklir itu beda. Sekarang sudah beda lagi, nanti ada bom hidrogen lah, apa segala Iya. macam. Nah, kalau rudal, ah, rudal itu dari kalau peluru kendali itu Iya. bisa dikendalikan, macam-macam pengendaliannya. Ada dengan laser, ada dengan radio frekuensi, ya, ada dengan panas. Itu kalau peluru kendali. Tapi kalau roket tidak langsung itu. Itu namanya kalau di militer itu adalah artileri medan, korps artileri medan. Kalau yang artileri pertahanan udara itu Arhanud namanya. Seperti di Amerika juga begitu namanya, Air Defense Artillery. Kalau Armed Field Artillery itu. Jadi beda fungsinya. Beda. Roket itu lain sama rudal. Nah, jadi roket itu ditembakkan seperti meriam lah. Seperti meriam. Jadi dia menembakkan itu pokoknya koordinat sasaran dihantam aja. Kalau perlu kendali enggak, dia dikendalikan. Ada yang bisa lurus dulu dia, baru dia bisa belok. Nah, ada lagi peluru kendali, dia mengikuti bentuk medan. Ya. Yang ditembakkan Iran itu Pak Tobing apa? Yang di itu Israel apa itu pakai apa itu? Yang dia tembakkan Iran tembakkan ke Israel itu apa? Pakai roket biasa aja ya? Iya, roket. Roket. Pantasan. Iya, pantasan. Ada rudal penjelajah juga, Pak. Oh, ada. Iya, ada. Yang ada sampai juga. 2000 kalau nggak salah kilometer kemampuannya dia itu. Tetapi ya yang masuk ke wilayah Israel cuma beberapa, semuanya diintercept sama siapa? Inggris, Prancis, Inggris, kan ada base campnya mereka di Arab, Yordan segala gitu kan, di Irak. Jadi pusing juga sih Iran, mau nyerang 360 yang masuk ke wilayah Israel paling nggak sampai 10 jangan-jangan. Makanya pusing dia mau perang sama Israel gimana. Makanya kalau zaman sekarang kalau teknologi nggak menguasai teknologi ya hancur lah. Mau pakai cuman koar-koar doang ya nggak bisa. Emang perang zaman abad 78 pakai pedang sama jumlah pasukan kan enggak. Sekarang pasukan dia cuman tentara Amerika aja 1000 aja cukup ya, dengan cukup persenjataan lawan si siapa tuh Yaman Houthi yang pasukannya mungkin ratusan ribu ya, cukup dia kirim rudal, roket, Tomahawk, pesawat aja 4 aja Inggris itu kan kemarin kirim, udah pusing dia, mungkin 60 titik base campnya, tempat peluncuran roketnya, tempat peluncuran apa sih itu namanya, drone-nya segala ya, base camp tentaranya, pelatihannya ya cukup diserang lewat pilot aja 3, 4, 5 orang nggak berkutik. Waktu Irak aja kan juga nggak ada perlawanannya ya, digempur pakai pesawat aja hitungan 1-2 minggu ya udah nggak ada perlawanan, yang daratnya juga udah ciut lah. Hamas aja ciut semua, pada sembunyi kan semua di terowongan semua, nggak berani nunjukin batang hidungnya. Begitu diserang lewat udara habis lah, nggak bisa. Jadi memang teknologi, jadi kalau nggak menguasai teknologi ya susah gitu. Saya lagi mikir gini loh Pak Jenderal, apa Amerika ya, coba dia bagus itu, hebat ya, dia menguasai ya teknologi ya. Jadi anak-anak Israel ini juga yang muda-muda itu direkrut umur 16-18, yang cerdas-cerdas, yang IQ tinggi, yang pinter-pinter ya disekolahin tuh kan di Harvard, di MIT ya, untuk menguasai teknologi. MIT kan memang terkenal teknologinya. Nah yang nggak cerdas ya bagian nanti ya di kepolisian lah. Nah tetapi mereka ini kan direkrut ini kan bukan untuk jadi militer, kan nggak mau lah anak-anak muda itu yang cerdas-cerdas, yang pinter-pinter itu yang katakan boleh dibilang kutu buku ya mereka nggak mau lah jadi militer. Nah bagian intelijen ditawari gaji gede, fasilitas besar begitu ya, bahkan nanti kalau lulus mereka bisa direkrut perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan biasanya yang bayar mahal ya Amerika ya, Silicon Valley, Facebook, Google segala itu ya.
dia jadi inovator-inovator begitu. Nah, kayak misalnya nih ya, Iran aja ya, atau negara-negara Muslim deh, itu nggak dikasih, mereka kan pesawat ya, sekarang kan zaman sekarang udah pesawat gampang ya, perjalanan 1.000 kilometer aja, Bali aja paling 1 jaman begitu sampai sekarang kan, 900 kilometer lah per jam. Nah, sehingga gampang di apa, transportasi memudahkan rakyatnya begitu. Sekarang kalau di boykot deh, misalnya katakan kalau misalnya Amerika dengan Airbus dan Boeing-nya ya, sama apa Eropa, ya gimana satu negara itu transportasinya balik ke zaman-zaman abad-abad bahela gitu, yang tertinggal 200 tahun ya, apalagi kalau misalnya mobil dari Jepang, semua negara-negara kafir nggak boykot, ya naiknya ini kuda naik onta, ya gimana mau perangnya, jauh lah ketinggalan. Makanya itu sebagai gambaran ya, bahasa 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 muda aja itu untuk melihat perbedaannya jauh banget begitu. Kalau nggak menguasai teknologi, yang satu naik pesawat, yang satu naik mobil, yang satu naik cuman kuda naik onta, gimana mau ngelawannya, pergerakannya jauh begitu. Itu Jadi gini Pak Teddy, jadi peluru kendali itu ada dari darat ke darat, roket juga begitu. Ada juga peluru kendali dari udara ke darat. Jadi tergantung lah. Kalau seperti pesawat pasti dari rudalnya itu digunakan dari udara ke darat kalau serangan udara. Tapi kalau udara ke udara juga ada, seperti sidewinder itu kan antara udara-udara. Jadi teknologi persenjataan sekarang sudah maju. Itu pengganti busur dan panah. Itulah filosofi perang berubah dari zaman bahola sana sampai zaman sekarang, berubah terus. Oke, masih ada lagi? Kalau nggak ada lagi, kita istirahat lah.